Tidak bisa dimungkiri nampaknya di tahun ini banyak sekali hal yang menarik terkait gadget, elektronik, dan juga provider. Tentunya para vendor juga berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk terbaiknya mereka. Oleh karena itu nih, Pricebook sebagai salah satu situs perbandingan harga gadget terbaik di Indonesia akan selalu senantiasa untuk memberikan informasi dan juga rekomendasi melalui sosial media, artikel, dan juga channel YouTube ini. Video ini adalah video spesial edisi akhir tahun di mana kami telah memilih beberapa produk terbaik berdasarkan kategorinya. Dan tentunya pemilihan ini itu adalah berdasarkan pilihan dari para editor Pricebook dan semua produk yang masuk dalam kategori ini itulah produk yang pernah kami review sebelumnya. Barengan sama saya Bewok. Aku Hilmi. Dan saya Afif. Welcome to Pricebook Editorial Choice 2021. Jadi nih Mi, kita tuh punya 4 kategori, mulai dari smartphone, laptop, wearable, dan juga brand. Gimana kalau sekarang kita mulai dari kategori smartphone dulu kali ya? Oke, jadi di sini kita punya 4 kategori nih Bang. Yang pertama itu ada best value smartphone harga 1 jutaan, best value smartphone harga 2 jutaan, best value smartphone harga 3 jutaan, dan best value smartphone high performance. Wow, banyak ya. Artinya ini ada 4 pemenang ya dalam satu kategori smartphone. Betul banget. Oke, mantap. HP dengan kualitas bagus nggak harus mahal, brother. Bahkan di era teknologi yang maju kayak sekarang nih, kalian tuh bisa mendapatkan handphone dengan harga 1 jutaan yang punya spesifikasi yang cukup mumpuni nih, Hilmi. Yang penting ya, kalau misalkan lo mau beli handphone, itu tuh yang paling cukup tuh buat sosial media, kemudian gaming ya standar-standar aja deh gitu, Mi. Tapi sebelum kita umumkan nih, Hilmi, siapa pemenangnya, Beok mau nanya nih, kalau Redmi kan punyanya Xiaomi. Kalau Realme kira-kira punya siapa nih kalau boleh tahu? Punya Oppo kan Bang? Iya benar. Tapi kalau Hilmi udah ada yang punya apa belum nih? Udah, kan Hilmi punya Pricebook. Bisa aja. Oke lanjut ini Hilmi, kita langsung bacainnya pemenangnya. Langsung aja kita baca ke kategori best value smartphone harga 1 jutaan. Dan pemenangnya adalah Poco M3. Pada awal perilisannya hadir dengan spesifikasi yang tidak biasa dan harga yang cukup menggiurkan. Ditenagai dengan prosesor Snapdragon 662 dan membawa MIUI 12 berbasis Android 10. Sedangkan untuk kapasitas penyimpanannya, jika HP kelas entry level hanya hadir dengan 3 GB, Poco M3 memiliki RAM sebesar 4 GB dan 6 GB yang dipadukan dengan dua opsi penyimpanan 64 dan 128 GB. Bicara soal harga, HP 2 jutaan masih menjadi primadona. Pasalnya, dengan harga yang masih terjangkau dan memiliki banyak spesifikasi yang cukup mumpuni untuk menemani aktivitas kalian. Sehingga kalian itu bisa aman untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dan juga menyimpan banyak file. Oh ya Bang Bewok, kira-kira aplikasi apa sih yang suka Bang Bewok pakai kalau misalnya lagi main handphone gitu? Waduh, arahnya mau kemana nih? Iya, gak tahu. Aku biasanya WhatsApp paling, Instagram, Facebook, beberapa sosial media lain, terus beberapa aplikasi kantor. Udah sih itu aja paling m-banking. Masa udah gitu doang? Udah, emang gak ada yang aneh-aneh. Kayak misalnya Tinder atau Waduh. mungkin Tinder, Telegram, Bumble gitu? Kalau Telegram acop masuk grup biasanya. Kalau Tinder raga nyari jodoh. Kita emang kagak ada yang begitu-begituan. Mungkin micet? Apip micet. Apip biasanya download micet dia. Oke langsung aja kali Hilmi kita bacain ya untuk kategori best value smartphone harga 2 jutaan. Pemenangnya adalah Infinix Note 10 Pro NFC. Infinix Note 10 Pro NFC ditanamkan chipset MediaTek G95 yang cukup baik untuk segala aktivitas kalian. Chipset ini sudah didukung kapasitas memori besar yaitu RAM 8GB dan ROM 128GB. Dari sisi kamera, ada 4 lensa di bagian belakang yang bisa digunakan. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera depth 2MP, dan kamera mono 2MP. Sedangkan dari sisi baterai, kapasitasnya mencapai 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 33W. Sebagai nilai tambah, Infinix Note 10 Pro juga sudah dibekali dengan fitur NFC yang memudahkan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Smartphone di kelas mid-range merupakan pasar yang cukup besar buat para vendor saat ini, brother. Tentunya nih, dengan peminat 3 jutaan merupakan kalangan yang punya cukup uang. Tapi kebanyakan, Mi, mereka tuh sangat selektif dan pemilih, Mi. Jadi nggak terlalu mengherankan ya, jika handphone dengan harga 3 jutaan ini, which mean adalah mid-range, itu banyak banget variannya di pasaran sampai sekarang nih ya. Dan vendor HP pun berlomba-lomba buat menghadirkan smartphone terbaru di segmen ini. Hilmi, Beok mau nanya nih sama Hilmi, kenapa Realme tuh asalnya dari Cina? Kenapa ya? Nggak tahu deh Bang.
Soalnya kalau dari Arab, acop. Itu kan dari Arab. Oke. Coba deh Bang, kenapa Oppo asalnya dari Cina? Enggak tahu nih, kita kebetulan belum kenalan sama dia. Kok kakak nanya kayak emang kenapa gitu? Emang kenapa ya? Ya karena kalau misalnya dari Jawa nanti joget. Waduh, Oppo orang emang. Stop, udah ganteng, udah wibawa, jangan begitu brother. Oke lanjut. Kita akan umumkan ya untuk kategori Best Value Smartphone dengan harga 3 jutaan. Pemenangnya adalah Poco X3 Pro. Xiaomi menghadirkan Poco X3 Pro di Indonesia sebagai mid-range killer dengan performa flagship. Poco X3 Pro menjadi smartphone pertama di dunia dan juga di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 860 pada saat itu. Chipset ini disandingkan dengan pilihan RAM LPDDR4X 6GB dan 8GB serta pilihan memori internal 128GB dan 256GB. Namun jika dirasa kurang, tersedia juga slot microSD hingga 1TB. Poco X3 Pro memiliki layar seluas 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Full HD+. Lalu untuk membuat ponsel ini makin menarik bagi para gamers, layarnya dilengkapi juga dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate sampai 240Hz. Poco X3 Pro memiliki 4 kamera belakang dengan kamera utama 48MP dan kamera depan 20MP. Performanya juga ditunjang dengan baterai 5160 mAh dengan pengisian cepat 33W dan liquid cool teknologi 1.0+. Sejumlah vendor Indonesia kini telah berlomba-lomba dan juga bersaing untuk menghadirkan seri handphone dengan performa yang tinggi. Nah, seri handphone tersebut merupakan perangkat yang membawa kinerja layaknya HP flagship, namun tentunya harganya terjangkau. Oke, Mi. Kalau Bewok boleh tanya nih, Mi. Ya. Untuk memilih sebuah smartphone, Ya. kira-kira Hilmi punya kriteria tertentu gitu nggak sih, Mi? Kalau aku tuh yang pasti handphonenya nggak lemot, terus di-charge cepet, terus abis itu baterainya sama kamera pastinya. Namanya juga perempuan gak sih? As always ya, kalau cewek yang penting adalah kamera selfie. Betul bingo. Oke, tapi Bewok masuk kriterianya Hilmi nggak nih kalau boleh tahu? Enggak. Denied. Kenapa? Ya, kakak bukan sugar. Aku juga sugar. Hah? Sugar daddy. Oke, lanjut ya brother. Dan untuk pemenang kategori Best Value Smartphone High Performance, pemenangnya adalah Xiaomi 11T. Ada beberapa hal yang membuat kami memilih Xiaomi 11T. Yang pertama adalah harganya. Xiaomi 11T dibanderol dengan harga 5 jutaan, tapi dengan spesifikasi sekelas flagship. Kameranya menjadi salah satu kamera terbaik di kelasnya. Memiliki resolusi 108MP untuk kamera utamanya, kemudian 8MP untuk ultra wide kameranya, dan 5MP untuk tele makro kamera. Tidak hanya resolusinya saja yang tinggi, tapi fitur pendukung untuk kameranya pun sangat canggih. Terdapat dual native ISO perekaman, video one click, AI Cinema yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan efek seperti time freeze, freeze frame, magical zoom, night time lapse, tele makro video, dan slow shutter. Alasan ketiga adalah chipsetnya. Ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra berarsitektur 6 nanometer dengan clock speed hingga 3 GHz. Xiaomi mengklaim bahwa chipset ini dapat tetap stabil dan dapat meredam panas walau smartphone ini digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk RAM-nya juga didukung oleh memori RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal sebesar 256GB. Yang tak kalah menarik, Xiaomi 11T dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67W yang dapat mengisi baterai 100% hanya dalam waktu 36 menit saja. Laptop dengan spesifikasi tinggi memang cukup banyak diminati ya. Pasalnya laptop yang bagus dan punya performa handal itu mampu mengakomodir aktivitas kita sehari-hari. Hanya saja nih, laptop yang punya spek tinggi ini masih banyak dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Bahkan ya, beberapa vendor smartphone itu udah mulai memproduksi sebuah laptop dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau. Mohon maaf, tadi
Hilmi di sini udah enak banget nih penampilannya kita. Kenapa jadi elu? Aus katanya tadi. Udah seger, brother. Tapi ini sekarang jadi serem. Mana udah gak ada perempuan yang nonton. Gak apa, yang penting anak gue gemes. Lah, si Amam maksudnya. Iya, Amam. Oke lanjut Pip, sekarang kita bacain pemenang untuk Best Value Laptop 6 jutaan terbaik. Betul. Dan pemenangnya Adalah Redmi Book 15. Redmi Book 15 adalah produk laptop pertama Xiaomi yang dipasarkan di Indonesia. Punya desain minimalis dan manis, layar yang lega, baterai yang tahan lama, hingga penggunaan SSD yang cukup besar. Redmi Book 15 ini memiliki kesan premium berkat bodinya yang berwarna abu-abu. Punya layar seluas 15,6 inci dengan panel TNT FT, punya resolusi Full HD Plus 1920 x 1080 pixel, serta tingkat keserahan layarnya hingga 220 nits. Meskipun emang layarnya relatif lebar, laptop ini termasuk ringkas dan mudah dibawa-bawa loh. Karena laptop ini memiliki ketebalan hanya 19,9 mm aja dan beratnya hanya 1,8 kg. Bezel dari Redmi Book ini pun juga terbilang tipis ya. Kemudian layarnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti-glare, di mana fitur ini bisa mengurangi refleksi di layar, sehingga kalian akan tetap nyaman walaupun harus kerja di tempat yang terang dan banyak lampu sekalipun. Nah, dari sektor performa, Xiaomi Redmi Book 15 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-11 dengan kecepatan hingga 4,1 GHz dan pengolah grafis integrasi Intel UHD Graphics. Prosesor tersebut dikombinasikan pula dengan RAM 8GB DDR4 dan storage SSD 256GB. Lalu, laptop ini juga dibekali dengan kapasitas baterai 46 Wh yang diklaim bisa menemani pengguna selama 10 jam. Sementara untuk pengisian daya sendiri, Xiaomi mengklaim hanya butuh waktu 33 menit untuk mencapai kapasitas baterai 50%. Para vendor tuh akhir-akhir ini nggak cuma merilis sebuah smartphone aja Pip concernnya. Bahkan mereka tuh udah mulai merilis banyak banget smartwatch yang udah beredar luas di pasaran. Fitur yang ditawarkan sama smartwatch juga beragam banget nih Pip. Mulai dari mengukur detak jantung, kemudian mengukur tekanan darah, bisa ngelihat manajemen stres juga, dan ada GPS-nya. Pip, keren nggak tuh? Nah, BTW Bang, gue boleh pinjam smartwatch lu nggak? Buat apa? Kalau boleh... Ngukur stress level Bang. Astagfirullah. Lu ada AP? Emang kita syuting udah sampai malam banget ini cerita AP kawan? Ya biasa Bang. Mau coba nulis lu. naskah, review banyak ya kan. Terus belum lagi kalau ada revisi salah, diomelin sama Bang Ote. Jatuhnya Gitu. curhat ya. Ini Iya. kebetulan ditonton nih sama ratusan ribu orang. Jatuhnya lu curhat. Iya, nggak apa-apa lah sesekali kan. Langsung aja deh lu coba. Ya, hasilnya disuruh resign dong. Lu ngeliat tulisannya Apip resign aja gitu. Resign Sebelum lu resign, gue resign duluan. Ya jangan dong. Kan gak ada yang bantuin gue, brother. Oh, iya. Oke lanjut ya, kita langsung aja bacain untuk pemenang Best Value Smartwatch. Dan pemenangnya adalah Realme Watch 2 Pro. Congrats! Realme Watch 2 Pro memang cukup nyaman pada saat digunakan, brother. Punya bobot yang ringan, hanya 40 gram, meskipun punya layar yang cukup lebar, 1,75 inci. Smartwatch ini juga dibekali dengan 90 mode olahraga, serta berbagai macam fitur kesehatan seperti monitor oksigen darah dan juga detak jantung. Realme Watch 2 Pro bukan hanya unggul dari segi spesifikasi saja, namun juga dari harganya. Smartband memang menjadi salah satu alternatif ya dari sebuah smartwatch yang kini menawarkan fungsi dasar yang lumayan bermanfaat kepada para penggunanya. Seperti notifikasi, pengukur kebugaran, dan juga beberapa fitur tambahan lainnya. Nah, BTW Bang, dulu itu kalau nggak salah emang udah ada yang namanya smart band ya, smart gelang kayak gitu yang namanya power balance gitu Bang. Oh, yang buat menyimbangkan ion. Iya katanya, Iya, tapi pas iya. gue beli ratusan ribu, nggak ada bedanya anjir. Lu lagian ngapain beli? Lu kemakan Leisure Home Shopping, brother. Iya, itu dia. Lu mending beli gelang Power Ranger ya kan, set bisa berubah jadinya. Ya, malah ke Power Ranger dong larinya. Oke, langsung aja kita bacain pemenangnya, Pip. Yes. Dan untuk Best Value Smart Band, pemenangnya adalah Mi Smart Band 6. Mi Smart Band 6 memiliki dimensi yang pas di tangan dengan bobot hanya 12,8 gram. Mi Smart Band 6 ini membawa sejumlah keunggulan ya, seperti peningkatan tampilan layar yang diklaim 50% lebih besar dari pendahulunya, memiliki layar dengan panel AMOLED seluas 1,56 inci yang mendukung density 326 ppi, serta keserahan layar hingga 450 nits. Selain itu, Mi Smart Band 6 juga memiliki banyak jenis olahraga yang bisa dideteksi, seperti Zumba, Pilates, dan juga HIIT.
Totalnya ada 30 mode olahraga ya yang bisa dideteksi di Mi Smart Band 6 ini. Apip, nggak dipungkiri lagi ya, memang sekarang penggunaan TWS itu udah digandrungin sama masyarakat. Tentu memang karena penggunaannya tuh lebih ringkas, simple, nggak pakai kabel, Pip. Ya kan? Terus udah gitu ya, digadang-gadang nih kualitas suaranya tuh bisa ngelebihin ataupun lebih oke dari headset ataupun earphone kabel. Nah, BTW kalau kita bicara masalah TWS ya Bang, lu lebih suka pakai TWS yang nggak pakai kabel atau pakai headset atau pakai kabel sih? Gue lebih prefer TWS karena memang gue lebih ringkas, praktis, milenial aja gitu. Kayak anak zaman sekarang pakai TWS asik gitu, Pip. Kalau milih nih, antara gua sama Hilmi, lu suka yang mana? Ya salam pakai ditanya. Ya jelas gue lebih milih calon istri gue, bro. Oh gitu. Hilmi jadi yang kedua, enggak? Enggak dong, Oh, enggak. enggak. Oke, Kita main setia aman aja. ya. Oke, lanjut brother. Yes. Daripada pertikaian rumah tangga Yuk, ya kan. Langsung aja kita bacain Best Value TWS. Dan pemenangnya adalah Realme Buds Air 2. Realme Buds Air 2 mampu menghasilkan suara terbaik dengan fitur Bass Boost Plus dan dibekali juga dengan fitur Active Noise Cancelling ataupun ENC, serta Dual Mic Noise Cancellation yang sangat berguna ketika kita sedang beraktivitas. Ditambah lagi nih, TWS Realme ini juga memiliki gaming mode dan total masa pakai baterai hingga 25 jam. Rasanya brother, dengan semua keunggulan tersebut membuat Realme Buds Air 2 layak untuk berada di posisi teratas sebagai Best Value TWS. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan Smart TV terbaik merupakan hal yang penting di rumah. Oh iya, aku mau kepo dong Kak Afif. Kira-kira Kak Afif tuh masih nonton gak sih? Masih sebenarnya, tapi yang paling sering nonton itu anak aku sih. Emang kalau anak Kak Afif tuh biasanya nonton apa? Ya biasa nonton YouTube Cocomelon, bisa juga kadang-kadang Upin Ipin, banyak sih. Tapi Kak Afif nonton YouTube gak pas aku lagi nge-host? Kalau itu bapaknya yang nonton sebenarnya. Mbak Afif ingat istri, ya ampun. Ya kan sekalian nonton bareng sama istri, jadi sekarang izin gitu loh. Iya. Langsung Bener, aja ya, bener, langsung aja ya. Bener, bener. Sekarang kita langsung aja deh bacain kategori Best Value Smart TV. Dan Pemenangnya adalah TCL. Woo! pada tahun ini TCL mengalami kenaikan dalam penjualan TV mereka. Hal ini dikatakan oleh General Manager TCL Indonesia Peter Chen, bahwa penjualan TV TCL saat ini berada di peringkat kelima di Indonesia. Bahkan tahun depan TCL bisa menembus peringkat 3 besar untuk penjualan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri ya, penjualan TCL di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data Growth from Knowledge. Perusahaan yang mulai memproduksi modul LCD pada tahun 2008 ini memiliki deretan produk TV untuk berbagai kebutuhan mulai dari jenis DTV, ATV, HDTV, FHDTV, Android TV hingga 4K UHD TV yang menjadi lini unggulan mereka. Tentunya dengan kualitas dan fitur-fitur yang dibawa oleh TV TCL di harga yang terjangkau untuk kelas dan kualitasnya. Maka kami menobatkan TCL sebagai Best Value Smart TV brand di tahun 2021. Produk dengan harga terjangkau dan punya kualitas terbaik memang sangat diminati oleh para pelanggan. Di tahun 2021 ini, para brand masih terus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Mereka tidak hanya menawarkan sejumlah smartphone, namun mereka juga menciptakan aksesoris lainnya sebagai penunjang kebutuhan kalian. Kak Afif, aku kepo deh. Kira-kira apa sih wishlist kakak untuk gadget kakak nih tahun 2022? Ya, aku sih karena aku sering nulis naskah juga ya. Aku pengen berharapnya di masa depan itu ada sebuah laptop yang bisa nulis skrip sendiri biar nggak capek lagi gitu. Cuma namanya kakak malas kerja, mau gabut dong. Ya biar cepet aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih pengen bisa ada alat lah gitu, alat teleport gitu nggak sih? Ya itu mau ketemu Suga doang kamu kan ya? Ya iya kan aku pengen ketemu Suga. Udahlah Kak, daripada berlama-lama lagi Ya, ya. Tenang oke. Kak, tenang, Siap. nafas, oke. Langsung aja kita masuk ke kategori Price to Quality Brand dan pemenangnya Adalah Realme! Woo! Di sepanjang tahun 2021, Realme adalah salah satu produsen gawai yang sangat aktif merilis perangkat smartphone dan produk-produk IoT mereka di Indonesia.
Ketenaran Realme bukan hanya dari seringnya mereka meluncurkan produk, namun karena perangkat mereka selalu menawarkan teknologi terbaik dengan spesifikasi tinggi di kelasnya namun dengan harga yang lebih terjangkau. Smartphone dan IoT Realme juga didesain untuk kalangan muda dan kerap menjadi trendsetter yang mengutamakan kualitas, tampilan, teknologi, dan juga fitur. Dengan berbagai keunggulan tersebut, maka sudah sepantasnya kami menobatkan Realme sebagai pemenang di kategori Price to Quality Brand di tahun ini. Kak Afif, kira-kira di rumah Kak Afif tuh pakai barang IoT gitu nggak sih? Buru-buru IoT, gue tinggal di Tambun, pelosok banget gak ada kayak gituan. Nah kalau kamu ada nggak? Ada Kak, ada colokan listrik, smart kulkas, terus AC voice control. AC bisa pakai suara? Bisa, kan aku pakai AC sentral gitu di rumah. Tinggal di mall? Ya enggak, tinggal di rumah. Oh tinggal di rumah anak orang kaya, jadi kalau kamu masih tidur pakai kipas angin, mundur. Nggak selevel sama ilmu, mundur. Udah. Nggak gitu dah. Udah, Oke. daripada kemana-mana ya kan, mending kita langsung aja bacain pemenang dari kategori Best IoT Brand. Dan pemenangnya adalah... Sam! Gak, gue lupa pemenangnya siapa. Oh iya. Nah, langsung aja Udah, Kak. Dan langsung aja lah kita Oke. masuk ke kategorinya. Dan untuk kategori Best IoT Brand, pemenangnya Adalah Samsung. Samsung menjadi pilihan brand IoT terbaik Pricebook di penghujung tahun 2021 kali ini karena memang Samsung memiliki ekosistem produk terlengkap sejauh ini. Dari smartphone mutakhir, jam tangan pintar, kamera, TV, dan lebih banyak peralatan rumah pintar yang bisa saling terhubung dan terkait satu sama lain. Samsung juga sudah mulai menjalankan sistem sinkronisasi antar device dengan keberadaan Samsung SmartThings yang mampu mengakomodasi kinerja setiap device dalam satu aplikasi. Mengejutkannya, untuk produk kelas entry dan juga mid-end pun sudah dapat menggunakan akses SmartThings secara penuh. Seperti Samsung Galaxy A32, HP Samsung 3 jutaan ini menjadi salah satu ekosistem baru mereka dalam penerapan IoT dan SmartThings. Meski terbilang HP murah Samsung, Galaxy A32 tetap memiliki tenaga yang tidak bisa dianggap remeh sebagai ekosistem IoT Samsung dengan prosesor Helio G80 dan juga RAM 8GB serta memori 128GB. Nah Hilmi, sekarang kita bicara soal solusi penyimpanan nih. Kebutuhan yang semakin meningkat, ini tentunya banyak banget yang nggak muat nih. Kayak misalkan nyimpannya tuh pakai memory card, USB, hard disk, sama cloud semata. Ini tuh menjadikan NAS sebagai pilihan utama yang paling oke deh sekarang. Nah selain lebih bagus, NAS juga memang memberikan banyak kemudahan dalam mengolah data dan juga file. Dan untuk kategori Best Personal NAS Brand, pemenangnya adalah Synology. Synology menjadi brand yang memberikan solusi personal NAS terbaik yang memiliki kemampuan paling komplit dengan pengaturan dan penggunaan yang mudah beredar. Tak hanya sekedar menyimpan file, foto, dan juga video dengan ukuran besar pada hard disk saja, Synology juga memiliki fasilitas cloud yang sangat bisa diandalkan karena lengkap dengan fitur keamanannya. Synology juga membuat setiap NAS mereka bekerja dengan mobilitas tinggi dengan keberadaan aplikasi penunjang baik di HP maupun di desktop. Hal inilah nih yang membuat pengguna dapat melakukan akses langsung ke NAS setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Umumnya, sebuah smart product itu dapat dihubungkan melalui internet ataupun smartphone kalian. Tujuannya ini tentu ya Hilmi, untuk mempermudah ketika ingin digunakan dan bisa membantu aktivitas keseharian kita di rumah. Dan yang paling penting nih Mi, bisa menjadikan rumah kalian sebagai smart home. Kakak sendiri di rumah kira-kira pakai produk smart home gitu nggak sih? Pakai banget. Aku pakai smart lamp, ada juga smart lamp yang strip, terus ada juga aku pakai CCTV juga, gitu. Sama, aku juga sih pakai kayak gitu-gituan juga. Di rumah kamu? Jangan-jangan kita serumah ya? Bisa maksudnya. Oke. Dan untuk kategori Best Smart Home Solution, pemenangnya adalah Barbie. Congrats! Penilaian Smart Home Solution kali ini jatuh ke tangan Barbie yang konsisten fokus pada produk-produk penunjang rumah pintar. Barbie menyediakan produk rumah pintar dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau. Selain bicara soal harga, semua produk Barbie dapat diintegrasikan dengan mudah melalui Google Home, Alexa, Siri, dan juga SmartThings. Meskipun begitu, Barbie juga memiliki aplikasi pendukung personal Barbie Smart Home yang menawarkan otomatisasi menyeluruh untuk semua produknya mereka.
Paket data murah dengan harga terjangkau sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, para provider terus berinovasi untuk memberikan harga yang terjangkau, kuota yang besar, dan tentunya kualitas sinyal yang terbaik. Oke, Mi, kalau aku boleh tanya nih, untuk seorang Hilmi yang sekarang gabung di channel YouTube Pricebook, jadi tech reviewer juga, kamu setiap bulan isi kuotanya berapa ya, kalau boleh tahu? Aku sih 25 GB sih What? per bulan. Cukup? Cukup, kan aku nggak pakai buat apa-apa juga, nggak ada yang hubungin aku kok. Oh ya, mengsedih. Bang sedih jatuhnya. Aku biasanya 150 giga loh sebulan. Ya elah, sombong amat. Lah kan handphone kita banyak. Oh, orang kaya. Handphone kita emang banyak. Oke lanjut. Enggak maksud sombong ya, maaf. Oke lanjut. Oke. Dan langsung aja ya untuk kita baca ini kategori affordable data package. Pemenangnya adalah Tri. Mantap, brother. Jika kita mengharapkan paket data murah dengan kapasitas internet besar, maka Tri menjadi pilihan terbaik untuk paket data terbaik dengan harga yang terjangkau. Penilaian lain kami ambil berdasarkan keragaman jenis produk paket data yang ditawarkan oleh pihak Tri. Mulai dari paket data reguler hingga paket data untuk gaming dan paket data media sosial, Tri hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Itu dia tadi brother para pemenang dari Pricebook Editorial Choice 2021. Congratulations buat para pemenang. Dan sekali lagi gue ingetin kalau semua pemenang tadi udah dasarkan pada spesifikasi, harga, dan juga kualitas masing-masing produk. Pro dan kontra itu hal biasa ya, dan menurut kami itu udah menjadi hal yang paling baik. Kami dan segenap kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Pricebook Editorial Choice 2022.